Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahu akbar walillahil hamd. Mari kita renungi bahwa jalan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berujung pada kematian. Jalan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berujung kepada perpindahan. Telah lama kita jalan, dititipkan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berada di dalam batang tubuh ini. Dari alamul hakikat sampai ke alamul syariat ini. Dari alamul batin jiwa hingga sampai kepada alamul yang nyata nampak. Insya Allah sekarang kita akan pulang. Sambil mencari nafkah, sambil pula kita menunggu kapan waktunya kita pulang ke tempat kampung kita yang abadi dan kekal. Ke negeri kita di mana kita didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari demi hari, waktu demi waktu kita lalui. Kita duduk dan menatap pada batang tubuh ini, jasad kita. Ternyata sumbernya hanya ada pada satu pusat, yaitu darah. Jagalah darah ini. Darah yang bersumber daripada jantung ini menyebar kemana-mana semua elemen tubuh. Hiduplah kita. Kita diliputi jasad ini dengan darah. Bersih dan sucikanlah darah ini. Kemudian belajar lebih dalam daripada darah ini, ternyata yang menggerakkan darah ini adalah napas. Bersih dan sucikanlah napasmu. Dan akhirnya yang lebih halus daripada napas adalah rasa. Apabila darah itu bersih dan suci, maka hiduplah napas. Dan apabila napas itu bersih dan suci, hiduplah rasa. Darah, napas, dan rasa tiada lagi terpisahkan. Darah tergantung daripada makan dan minummu di bumi ini. Darah yang membuat engkau menjadi serakah seperti binatang. Engkau bahimiah dan rakus seperti binatang. Darah pula yang membuat engkau bernafsu dan emosional seperti binatang. Darah pula yang akan membuat engkau tenang dan tidak tenang. Darah itu panas. Sesungguhnya darah adalah bersumberkan nur. Nur itu panas. Insya Allah kalau tidak ada kontaminasi daripada bumi, maka darah itu mutmainnah. Lebih halus daripada darah adalah napas. Napas ini tempat tinggalnya adalah di perut. Napas ini tempat tinggalnya pun ada di kolbi. Napas ini tempat tinggalnya ada pun di dada. Napas ini tempat tinggal dan singgahnya ada pun di kerongkongan. Dan terakhir napas ini ada di ubun-ubun kepala. Napas perut, napas kolbi atau napas hati, napas dada, napas kerongkongan, napas kepala atau ubun-ubun kepala. Napas perut, makom bumi dan alam jin. Napas hati, napas kolbi, tempat singgasananya para malaikat. Napas dada, tempat singgasananya para nabi.
alamul anbiya, napas kerongkongan, tempat terkhusus ahlul bait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napas ubun-ubun, negeri Allah wahdaniyatu wahdah, insya Allah negeri tertinggi, hampa tiada tetapi ada, diliputi dengan indahnya cahaya berwarna hitam tertutup cahaya putih. Insya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat Allah, sahabat Ahmad, sahabat Adam. Sahabat Allah, sahabat Ahmad, sahabat Adam. Jibril, Mikael, Israel, Israfil. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kiraman katibin ya'lam taf'alun. Mudah-mudahan kita dapat memaklumi dan memahami bahwa sebuah batang tubuh kasar profil yang indah ini ternyata penuh dengan elemen kerahasiaan yang bisa membuat wadak ini terpukau dan terpandang, mulia dan hina. Sesungguhnya yang mengatur dan menggerakkannya adalah zat yang agung, yang bertajalikan dirinya pada Nur Muhammad dan pada jiwa yang bernama nyawa, yang bertajalikan dirinya pada napas dan bertajalikan dirinya pada darah. Maka kita berjalan tanpa kita sadari, saatnya kita akan pulang. Darah pun berhenti bergerak dan berjalan. Napas pun kembali pulang ke hadiratnya. Tinggal hanya ada rasa. Lalu mati rasa. Tiada lagi sadar akan rasa. Hanya ada nur dan cahaya di atas cahaya. Nurun ala nurin. Lenyap tiada. Yang ada hanya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita tidak belajar mengenal diri, apabila kita tidak mengenal tentang asal-usul diri kita, maka alangkah naifnya tidak beda antara kita dengan binatang. Karena sesungguhnya Allah menciptakan kita lebih mulia dan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka kita diberi akal ataupun otak ini untuk membedakan kepada golongan jin dan para malaikat yang hanya memiliki nafsu dan kolbi. Kita diberi kesempurnaan dengan kekuatan yang lebih tinggi karena kita mempunyai otak ataupun akal. Sedangkan jin hanya memiliki nafsu dan kolbi. Kita datang mempunyai nyawa dititipkan kepada kita. Nyawalah yang sedang berbicara. Nyawalah yang sedang berjalan. Nyawa diapit dan dikawal dengan baik oleh dua makhluk yang bernama nafsu rabaniyah dan nafsu bumi, ruh insani dan ruh rabaniyah. Mudah-mudahan ruh insani atau nafsu bumi selalu lenyap karena bersih daripada darah dan suci daripada darah. Lenyap tenggelam di dalam nafsu rabaniyah, nafsu mutmainnah. Bersih dan suci hingga nampaklah Nur Muhammad dan jiwa atau nyawa yang menyala-nyala, yang bersinar terang. Karena Allah adalah nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Maka indahlah hamba zahir ciptaan Allah yang telah dipeluk dan diliputi oleh nur ala nur, nurun ala nurin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.